Benarkah Kejaksaan Agung mencari yang namanya Sylvester Matutina, terpidana 1,5 tahun atas fitnah pencemaran nama baik kepada Bapak Jusuf Kalla? Kejaksaan Agung tampak sangat enggan untuk mengeksekusi Sylvester Matutina. Entah apa alasannya. Apakah memang karena Sylvester itu menjadi orangnya Jokowi pada masa lalu dan sekarang menjadi tim suksesnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan menjabat sebagai komisaris ID Food? Apakah ini yang mengakibatkan hukum boleh diperlakukan tidak perlu adil karena dia memangku sebuah posisi atau sebuah jabatan? Kejaksaan Agung, kita mendengar statement bahwa ini kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan mencari Sylvester. Mencarinya di mana? Kalau Sylvester dicari di laci-laci kantor kejaksaannya, tentu tidak akan ketemu. Kalau Sylvester dicari di warung-warung makan, tentu tidak akan ketemu. Jadi Kejaksaan Agung tidak usah bersandiwara, bermain drama soal penegakan hukum terkait Sylvester. Kalau Kejaksaan Agung memang serius mencari Sylvester, mengapa sampai saat ini Sylvester yang dikatakan tidak diketahui di mana tidak dikeluarkan daftar pencarian orang terhadap Sylvester? Harusnya Kejaksaan Agung mengeluarkan rilis DPO terhadap Sylvester supaya masyarakat juga turut mencari Sylvester yang dinyatakan sebagai DPO atau masuk dalam daftar pencarian orang. Ini kan Kejaksaan tidak melakukan apa-apa. Kejaksaan tidak mengeluarkan rilis DPO terhadap Sylvester. Kejaksaan juga tidak terlihat mencari Sylvester. Padahal ketika kasus ini sudah ramai, Sylvester itu masih aktif handphonenya, masih sering kirim-kirim link berita di grup-grup WhatsApp, masih sering ganti-ganti status WA. Sylvester itu terkesan hilang hanya seminggu 2 minggu terakhir ini. Sebelumnya masih muncul terus. Nah, sekarang Kejaksaan mengapa harus membohongi masyarakat umum? Kejaksaan Agung itu adalah penegak hukum yang disumpah di dalam nama Tuhannya masing-masing sesuai agamanya. Ini yang kalian tipu bukan lagi rakyat, tetapi yang kalian tipu, kalian bohongi itu sekarang adalah Tuhan yang kalian ucapkan dalam sumpah jabatan kalian. Saya tidak mau mengerti agama kalian apa, tetapi saya mau mengatakan yang kalian tipu sekarang, yang kalian bohongi sekarang adalah Tuhan yang namanya kalian sebut di dalam sumpah jabatan kalian. Karena pejabat-pejabat ini kan mungkin bermacam-macam agamanya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, segala macam. Tuhannya tentu bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, yang diakui dalam keimanannya. Nah sekarang, yang kalian bohongi itu adalah Tuhan yang kalian sebut dalam sumpah jabatan kalian. Nah inilah Kejaksaan Agung. Mengapa sesulit itu menemukan Sylvester? Saya pikir tidak sulit. Bahwa saya mau mengatakan ini ada konspirasi busuk dari pemerintah dan penegak hukum untuk tidak mengeksekusi Sylvester. Mengapa saya katakan demikian? Faktanya sampai hari ini juga Sylvester Matutina masih tetap menjabat sebagai komisaris di ID Food BUMN dan makan pajak rakyat untuk menggajinya. Kementerian BUMN atau Danantara sampai hari ini tidak kunjung memberhentikan Sylvester yang sudah berstatus terpidana. Bahkan dia mengajukan PK, PK-nya pun sudah gugur. Tapi Danantara atau Kementerian BUMN tidak pernah menghentikan Sylvester sampai saat ini dan jabatannya sebagai komisaris ID Food. Jadi apa yang mau kita perbincangkan di negara ini? Pak Prabowo yang terhormat, Bapak percuma Pak berbusa-busa bicara penegakan hukum. Kalau persoalan kecil, sekecil Sylvester saja, kabinet Bapak tidak mampu berbuat Bapak apa-apa. Atau mungkin bukan tidak mampu, tapi tidak mau menegakkan hukum secara benar. Ini persoalan. Saya mau berpesan sedikit kepada para teman-teman di Kejaksaan. Para jaksa. Hukum itu tidak boleh dibuat main-main. Negara kita akan hancur ketika hukum dipermainkan. Dan kehancuran negara ini kelak karena hukum dipermainkan menjadi tanggung jawab kalian para jaksa. Dan ingat yang kedua tadi, saya sampaikan. Yang kalian tipu dan kalian bohongi sekarang adalah Tuhan yang kalian sebut dalam sumpah jabatan kalian. Advokasi, akademisi dan kriminalisasi, karena yang meminta untuk dilaksanakan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah kami. Itu memfollow up daripada sikap dari saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan kepada kami, klien kami akan masuk penjara, ya akan menjadi narapidana. Ternyata justru siapa ini Sylvester? Kenapa dia begitu hebat? Siapakah yang melindungi dia? Ini sungguh sukar dipercaya, Bung. Hingga hari ini, terpidana Sylvester Matutina belum juga ditahan oleh kejaksaan. Hebat betul orang ini. Palu hukum seperti tak berani menyentuhnya. Ya, seperti yang kita tahu, Sylvester sudah divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan di tahun 2019. Keputusannya inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Sejak saat itu, ia seharusnya sudah langsung dieksekusi, mendekam di jeruji besi. Tapi hebatnya, hingga kini beliau masih bebas-bebas saja. Entah apa gerangan hodamnya. Anehnya, pada tanggal 4 Agustus lalu, Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriyatna, menyatakan bahwa Sylvester Matutina harus segera ditahan
karena kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. Harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Kalau sudah inkrah. Sudah beberapa pekan berlalu sejak keterangan itu, tapi hingga kini tak ada tanda bahwa Ketua Umum Ormas Solidaritas Merah Putih itu akan segera ditahan. Entah apa kendala yang dihadapi kejaksaan, ataukah ada kekuatan besar di belakang layar yang melindungi Sylvester. Ada lagi yang lebih seru. Kalau di Amerika ada tokoh Rambo namanya Sylvester Stallone, bintang film Hollywood yang sangat viral, tapi dia tidak mungkin mampu menghindari putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Di Indonesia kita ada mengenal namanya Sylvester di Indonesia yang berhasil belum bisa dieksekusi putusan Mahkamah Agung, ya, padahal sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara, dan lawannya nggak tanggung-tanggung. Lawannya adalah JK yang 2 kali sebagai wakil presiden. Siapa ini Sylvester? Kenapa dia begitu hebat? Siapakah yang melindungi dia? Ya, mengenai Sylvester Matutina ini ya, banyak sekali ya, yang menyebut ada backingan, ada yang melindungi, ada yang menyembunyikan, ya macam-macam lah. Ya sering sekali saya baca-baca itu di komentar-komentar banyak ya. Ya memang sudah nggak heran dan mungkin bukan lagi rahasia umum ya, bahwa Sylvester Matutina ini dulu ya 6 tahun yang lalu kurang lebih ya ada vonis dari pengadilan 1,5 tahun penjara ya. Kasusnya sama Pak JK ya, Pak Yusuf Kalla. Dan tentu memang keputusan dari pengadilan sudah ada, kasus sudah ingkrah, tetapi kemudian belum menjalankan putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan. Artinya sudah terpidana, ya tetapi belum dipenjarakan. 6 tahun loh ya. 6 tahun ini bukan waktu yang singkat. Mungkin dulu kalau di penjara, sekarang sudah lepas ya, sudah bebas lah, sudah lama bebasnya kan begitu. Uang 1,5 tahun ya. Dan hari ini sudah ramai di media dibicarakan. Tapi saya belum mendengar kabar Sylvester ini ditangkap. Sampai-sampai ada foto-foto diedit, Sylvester pakai baju rompi oranye ya. Oranye. Sama seperti yang saya buat di thumbnail saya itu. Teman-teman saya tadi ambil di Google itu ya. Karena harapan masyarakat bagaimana ya Sylvester ini bisa ditangkap secepatnya. Jangan kemudian nanti rakyat dipertontonkan dengan kelalaian penegakan hukum. Ya, para penegak hukum lah. Kenapa saya sebut dipertontonkan dengan kelalaian mereka sendiri? Kenapa nggak ditangkap-tangkap? Kenapa nggak dipenjarakan? Kasus sudah ingkrah, sudah terpidana, sudah divonis, tinggal eksekusi, apa susahnya? Apalagi hari ini sedang ramai diperbincangkan, viral kemana-mana. Rakyat melihat, rakyat menonton, mendengar berbagai informasi. Di mana? Kenapa masih bisa bebas-bebas saja? Apakah karena dekat dengan kekuasaan? Atau benar ada yang membackingi? Saya nggak tahu ya. Tapi banyak sekali isu-isu seperti itu. Tapi dalam hal ini memang kita menginginkan bagaimana hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Nah kalau seperti ini artinya rakyat bisa saja berpikir bahwa ada orang yang kebal hukum. Sylvester masih di Indonesia, kok sulit sekali untuk menangkapnya. Ya ini bukan soal lain, tetapi ini soal keadilan. Jangan sampai ada
pihak atau orang yang diistimewakan. Coba kalau itu rakyat kecil, wah jangankan viral, langsung ditangkap itu, di penjara langsung. Kan perspektif ini terus muncul. Ya, narasi-narasi ini sering muncul. Jadi mau sampai kapan hal ini akan seperti ini? Rakyat dipertontonkan lagi dengan keadaan-keadaan semacam ini. Banyak hal sebetulnya teman-teman ya. Tetapi dalam hal ini rakyat kan melihat bahwa lah, ini kok kasus sudah ingkrah, kok bisa bebas? Kan sudah divonis, kok masih bebas? Bahkan menjabat sebagai komisaris. Bagaimana mungkin? Seorang terpidana belum dipenjara masih bebas tapi menjabat sebagai komisaris. Banyak pengangguran hari ini yang tidak pernah melakukan penghinaan, gak pernah terjerat kasus hukum, sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Enak betul Pak Sylvester. Sudah divonis, belum menjalankan vonisnya, belum menjalankan hukumannya, bisa menjabat misalnya. Tapi saya nggak tahu, kabarnya katanya udah dipecat ya. Saya nggak tahu ya. Kayaknya sih udah. Bayangin, rakyat menilai itu, rakyat melihat itu, dan kita dipertontonkan. Dan sudah ramai, sudah viral, sudah dibahas terus, gak ditangkap-tangkap. Bagaimana mungkin coba? Apakah benar isu yang ada yang melindungi misalnya? Kalau benar isu itu ada yang melindungi atau dugaan-dugaan itu benar, ada yang membacking, ada yang melindungi, artinya hukuman itu akan lebih parah kepada mereka yang melindungi, kepada orang yang membackingi. Hukuman itu paling parah kepada mereka-mereka yang melindungi misalnya, atau yang membackingi ada pihak-pihak tertentu misalnya. Kalau benar ya, kan duga-dugannya kan seperti itu. Ya nggak lari lah terlepas daripada, ya kita tahu lah, saya nggak sebut nama lah. Ya, inisialnya Jokowi. Kan itu mengarah ke sana terus. Karena ini juga terjadi di era Pak Jokowi. Ya, 2019 lalu ya kalau nggak salah itu. Dan kemudian beliau ini juga relawan Jokowi. Jadi masyarakat atau netizen pikirannya mengarah, wah jangan-jangan ini dilindungi Jokowi nih misalnya. Tapi kita nggak tahu kebenarannya ya. Ini kan ya isu-isu banyak lah, kita nggak tahu hoax atau apa kan begitu. Tapi intinya kalau memang betul ada yang melindungi misalnya, artinya orang yang melindungi itu sama saja telah ya menghalang-halangi penegakan hukum. Ya, menghalang-halangi proses hukum, melemahkan penegakan hukum. Ya bisa saja kena jerat juga itu. Kalau benar misalnya, kan kita nggak tahu ya. Ini kadang-kadang banyak hoax, banyak isu ya, semuanya banyak lah pokoknya, setiap hari kita bahkan mendengarkan itu. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana memang hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Ya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, sebagaimana mestinya. Ya, negara ini negara hukum. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang ada di lapas hari ini misalnya, mendengarkan kabar ini? Apakah mereka salah untuk memberontak? Atau mungkin orang itu mendengar yang di lapas hari ini misalnya, para narapidana misalnya. Ya, narapidana mendengar informasi ini, wah itu ada Sylvester nih, udah divonis, kok nggak dipenjara, nggak ditangkap, ada apa ini nggak adil, ini nggak adil. Mereka berontak gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Ini sama-sama harus kita jaga. Ya, ini yang harus sama-sama kita jaga teman-teman ya. Bagaimana rakyat itu melihat, oh benar, hukum itu ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa pandang siapa dekatnya, siapa kerabatnya, siapa keluarganya, siapa si ininya, itunya, nggak ada. Di mata hukum yang namanya manusia selagi tinggal di Indonesia, semua sama saja. Ya,
Hukum itu adalah panglima tertinggi. Bahkan presiden pun kalau melanggar hukum bisa turun itu. Anda mungkin teman-teman dengar pidato Presiden Prabowo. Segera bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Menteri-menteri mungkin misalnya. Kan dibersihkan tuh kemarin, diresapel, selesai perkara. Selesai. Rakyat banyak mungkin yang mendukung reshuffle itu dan ada juga yang tidak terima misalnya. Yang penting Pak Prabowo menilai, oh ya harus dibersihkan nih, bersihkan. Dan Pak Prabowo bilang siapapun bisa diganti, siapapun bisa diganti. Artinya nggak ada yang kebal-kebal, nggak ada yang ini, yang jago, yang apa, nggak ada. Sama saja, ya. Bahkan presiden sekalipun kalau terbukti melanggar hukum, ya bisa saja diganti kan itu. Jadi harapan kita sebagai rakyat tentu keadilan itu yang harus kita betul-betul ingin terima. Ya, kejujuran, keadilan dan penegakan hukum di negeri ini harus betul-betul dijalankan dengan baik dan benar. Mungkin saya kira itu saja teman-teman. Kalau punya pendapat lain boleh silakan sampaikan saja. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.